Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Titi Haryanti SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah teknik pengambilan keputusan, dan yang saya hormati pula teman-temanku kelas manajemen Malang Unu Purwokerto. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan hasil belajar saya mengenai bab 8 tentang keputusan kelompok. Sebelum dimulai, untuk pengantar, pada bab sebelumnya dijelaskan tentang pemimpin, kepemimpinan, dan keputusan individu atau manajer. Sangat disadari bahwa individu bukanlah pengambil keputusan yang ideal, disebabkan alamiah individu penuh dengan ketidakpastian baik dari segi mental, kondisi, dan pengetahuan, sehingga dibutuhkan orang lain sebagai penyeimbang atau tambahan masukan. Maka dalam bab ini akan dibahas mengenai keputusan kelompok yang dikaitkan dengan berbagai hubungan dengan keputusan kelompok dengan kepemimpinannya. Ada beberapa alasan pembuatan keputusan secara kelompok. Yang pertama, alasan mengapa keputusan kelompok ini dianggap efektif. Yang pertama, manusia mempunyai keterbatasan secara individu. Nah, keterbatasan ini sering memberikan keputusan yang kurang maksimal dan cenderung hasil keputusannya terbawa emosi dari si pembuat keputusan, bahwa keputusan individu akan memberikan kesulitan dari segi waktu, informasi, serta wawasan yang berkembang, sehingga dianggap secara bersamaan akan lebih luas dan cepat. Yang kedua, bahwa keputusan kelompok dianggap paling ideal karena para pengambil keputusan secara kelompok adalah orang-orang yang akan menjalankan keputusan tersebut. Pada poin kedua, mengapa keputusan kelompok ini mempunyai kelemahan? Yang pertama, pemakaian waktu lebih lama. Yang kedua, ada kemungkinan kelompok membuat keputusan yang bertentangan dengan koridor atau harapan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, jika muncul permasalahan dari keputusan akan saling menyalahkan dan sulit mencari orang bertanggung jawab. Pada slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang metode pengambilan keputusan dalam kelompok. Para metode ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Metode pengambilan keputusan ini sering kali digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam kepemimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat, dalam arti ketika kelompok tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Selain itu, metode ini cukup sempurna dalam dapat diterima kalau pengambilan keputusan yang dilaksanakan berkaitan dengan persoalan-persoalan rutin yang tidak mensyaratkan diskusi untuk mendapatkan persetujuan para anggotanya. Yang kedua, pendapat ahli. Kadang-kadang seseorang anggota kelompok atau anggota lainnya diberi predikat sebagai ahli, sehingga memungkinkan memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Metode pengambilan ini akan bekerja dengan baik apabila seorang anggota kelompok yang dianggap ahli tersebut memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya. Nah, dalam banyak kasus, persoalan orang yang dianggap ahli tersebut bukanlah masalah yang sederhana, karena sangat sulit menentukan indikator yang dapat mengukur orang yang dianggap ahli. Ada yang berpendapat bahwa orang yang ahli adalah orang yang memiliki kualitas terbaik untuk membuat keputusan, namun sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang tidak setuju dengan ukuran tersebut. Yang ketiga, kemenangan setelah diskusi. Sifat otokratik dalam pengambilan keputusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama.
Karena metode authority rule after discussion ini mempertimbangkan pendapat atau opini lebih dari satu anggota kelompok. Dengan demikian, keputusan yang dapat diambil melalui metode ini akan memberikan kualitas dan tanggung jawab para anggotanya. Yang selanjutnya, kesepakatan. Nah, ini suatu metode yang terjadi kalau semua anggota dari suatu kelompok mendukung keputusan yang diambil. Metode keputusan ini memiliki keuntungan, yaitu partisipasi penuh dari seluruh anggota kelompok akan mendapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, seperti tanggung-jawaban para anggota dalam mendukung keputusan tersebut. Selain itu, metode konsensus sangat penting, khususnya yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang kritis dan kompleks. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam kelompok. Ada fungsi kepemimpinan. Menurut Burgon, Heston, dan MC Krowski menguraikan adanya 8 fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi inisiasi atau initiation. Dalam fungsi ini, seorang pemimpin perlu mengambil prakarsa untuk menciptakan gagasan-gagasan baru. Namun sebaliknya, tugas pemimpin yang memberi pengarahan ataupun menolak gagasan ini dari anggota kelompoknya yang dinilai tidak layak. Inisiatif dalam arti menciptakan ataupun menolak ide-ide baru, baik yang berasal dari pimpinan itu sendiri ataupun dari anggota kelompok, perlu untuk dilaksanakan sebab pemimpin mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap keberadaan atau eksistensi kelompok yang dipimpinnya. Yang selanjutnya, yang kedua, fungsi keanggotaan atau membership. Salah satu bagian dari perilaku seorang pemimpin adalah memastikan bahwa dirinya juga merupakan seorang anggota kelompok. Perilaku tersebut dijalankan dengan cara meleburkan atau melibatkan dirinya dalam kelompok serta melakukan aktivitas yang menekankan kepada interaksi informal dengan anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, fungsi perwakilan, representation. Seorang pemimpin tidak jarang harus melindungi dan mempertahankan para anggotanya dari ancaman yang berasal dari luar. Inilah makna dari fungsi perwakilan dalam kepemimpinan kelompok. Tindakan yang dilakukan ini mengatasi hal tersebut adalah dengan menjadi wakil atau juru bicara kelompok di hadapan kelompok lainnya. Yang keempat, fungsi organization atau organization. Dalam fungsi ini, tanggung jawab terhadap hal yang bersangkut paut dengan persoalan organisasi seperti struktur organisasi, kelancaran roda organisasi, dan deskripsi kerja ada di tangan seorang pemimpin. Sehingga ini perlu memiliki bekal kemampuan mengelola organisasi tentunya lebih baik dibanding dengan anggota yang lainnya. Yang kelima, fungsi integritas atau integration. Seorang pemimpin perlu mempunyai kemampuan untuk memecahkan ataupun mengelola dengan baik konflik yang ada dan muncul di kelompoknya. Dengan bekal kemampuan tersebut diharapkan seorang pemimpin dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk tercapainya penyelesaian konflik yang terjadi. Yang selanjutnya, fungsi manajemen informasi internal, internal information management. Pemimpin pada suatu waktu tentu harus memberi sarana bagi berlangsungnya pertukaran informasi ini di antara anggotanya dan juga mencari masukan tentang bagaimana sebaiknya kelompoknya harus merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerjanya. Yang selanjutnya, fungsi penyaringan informasi. Dalam fungsi ini, seorang pemimpin bertindak sebagai penyaring sekaligus manajer bagi informasi yang masuk dan keluar kelompok yang dipimpinnya. Yang selanjutnya, fungsi imbalan, reward. Dalam fungsi ini, imbalan atau ganjaran, pemimpin melakukan fungsi evaluasi dan menyatakan setuju atau tidaknya terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh para pemimpin
atau para anggotanya. Hal ini dilakukan seorang pemimpin melalui imbalan materi seperti peningkatan gaji, pemberian kenaikan pangkat jabatan, pujian, ataupun penghargaan. Banyak anggota kelompok sangat sensitif terhadap kekuatan imbalan dari pimpinannya, sehingga pekerjaan ataupun tugas yang dilakukan diarahkan untuk memperoleh imbalan tersebut. Pada slide selanjutnya ada gaya kepemimpinan dalam kelompok. Ada beberapa gaya kepemimpinan dalam kelompok ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, authoritarian. Pada gaya ini, seorang pemimpin adalah seorang pengendali. Kata-kata yang diucapkan adalah hukum atau peraturan yang tidak diubah oleh anggotanya. Biasanya, seorang pemimpin menyadarkan diri pada aturan, monopoli tindak komunikasi, dan sering kali meniadakan umpan balik pada anggotanya. Pada berikutnya ada bureaukratik. Pada gaya ini, pemimpin bertindak sebagai pengawas atau supervisor dan mengkoordinasikan aktivitas kelompok. Pedoman dan gaya kepemimpinan ini adalah organisasi, bukan diri seorang pemimpin seperti yang ada pada gaya authoritarian. Selanjutnya ada diplomatik. Diplomatik adalah suatu gaya yang memberikan pemimpin itu sebagai manipulator. Artinya, ia melaksanakan kepemimpinannya sesuai menjadi pusat perhatian para anggota kelompoknya. Pimpinan yang diplomatis cenderung untuk sedikit menggunakan kontrol atau setidaknya lebih halus dalam memakai kontrol tersebut. Intinya lebih luas. Selanjutnya ada demokratik. Dalam gaya kepemimpinan demokratik, pemimpin tidak banyak menggunakan kontrol apabila dibandingkan dengan gaya yang tadi, gaya kepemimpinan sebelumnya. Pemimpin demokratik mengharapkan seluruh anggotanya untuk berbagi tanggung jawab dan mampu mengembangkan potensi kepemimpinan yang dimilikinya. Selanjutnya ada laissez-faire. Gaya ini tidak berdasarkan pada aturan-aturan. Seorang pimpinan yang menggunakan gaya ini menginginkan seluruh anggotanya itu berpartisipasi tanpa memaksakan kehendak atau menuntut kewenangan yang dimiliki seorang pimpinan tersebut. Tindak komunikasi dari pimpinan ini cenderung berlaku sebagai seorang penghubung yang berkontribusi menghubungkan pemikiran para anggotanya. Selanjutnya ada komunikasi kelompok yang dilihat pada perspektif teori atau teoritis. Nah, di sini ada beberapa teori yang menurutnya itu berdasarkan komunikasi kelompok. Yang pertama ada teori perbandingan sosial atau social communication theory. Teori ini mengemukakan bahwa tindak komunikasi dalam kelompok berlangsung karena adanya kebutuhan dari individu untuk membandingkan sikap, pendapat, dan kemampuannya dengan individu-individu lainnya. Dalam pandangan teori ini, tekanan seorang untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya akan mengalami peningkatan jika muncul ketidaksetujuan yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Kalau tingkat kepentingan peristiwa tersebut meningkat, dan apabila berhubungan dengan kelompok juga menunjukkan peningkatan. Selain itu, setelah suatu keputusan kelompok dibuat, para anggota akan saling berkomunikasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung untuk membuat individu-individu dalam kelompok lebih merasa senang dalam keputusan yang dibuat. Kemudian yang kedua ada teori kepribadian kelompok. Pada teori ini membahas tentang
interaksi kelompok yang basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Dimensi kelompok merujuk pada ciri-ciri populasi atau karakteristik individu seperti umur, kecendekiawan, sementara ciri-ciri kepribadian atau suatu efek yang memungkinkan kelompok bertindak sebagai suatu keseluruhan merujuk pada peran-peran spesifik, klik, dan posisi status. Yang selanjutnya ada teori percakapan kelompok. Pada teori ini sangat berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya untuk mencapai melalui pemeriksaan masukan dari anggotanya. Selanjutnya ada teori pertukaran sosial. Pada teori ini seseorang dapat mencapai satu pengertian mengenai sifat kompleks dari anggota yang lain dengan mengkaji hubungan di antara dua orang. Suatu kelompok dipertimbangkan untuk kumpulan dari hubungan antara dua partisipan tersebut. Selanjutnya ada teori sosiometrik. Pada teori ini sebuah konsep psikologis yang mengacu pada suatu pendekatan metodologis dan teoritis terhadap kelompok. Asumsi yang muncul adalah bahwa individu dalam kelompok yang merasa tertarik satu sama lain akan lebih banyak melakukan tindak komunikasi. Sebaliknya, individu yang saling menolak hanya sedikit atau kurang melaksanakan tindak komunikasi. Ya, terima kasih dari pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Saya Saiful Aflia, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.